Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita sekalian kesempatan bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam suasana hujan rintik-rintik, tapi semangat yang ada di dalam dada-dada kita mengabaikan semua itu semata-mata untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan istiqomah di dalam kebaikan, dan dari kebaikan-kebaikan yang ada termasuk kebaikan di dalam bermajelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan yang diperintahkan kepada kita sekalian. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengambil faedah dari perang Badar. Insyaallah ini pertemuan yang terakhir. Setelah itu nanti kita akan lanjut dengan bab berikutnya, yaitu perang Uhud. Melanjutkan faedah dari faedah-faedah yang telah berlalu. Faedah berikutnya adalah saat kita membaca atau mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tebusan dari para tawanan Badar dengan tebusan mengajari mereka membaca dan menulis anak-anak kaum muslimin. Tidak meminta kepada mereka bayaran, karena tidak semua bisa menebus dirinya tentunya. Selain itu, setelah dimusyawarahkan, maka ini yang dipilih. Jadi ada sebagian dari mereka yang mendapatkan pembebasan dengan mengajari anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Maka di sini kita mengambil sebuah pelajaran bagaimana Islam memandang pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Padahal sesungguhnya harta, kekayaan di saat waktu itu, kita tahu kondisi kaum muslimin lebih sangat dibutuhkan atau sangat dibutuhkan oleh mereka. Ya, itu kita ketahui bahwa sungguh mereka sangat membutuhkan harta. Selain kita semua cinta kepada harta, para sahabat juga cinta kepada harta. Tapi kondisi waktu itu harta lebih sangat dibutuhkan untuk menopang kegiatan-kegiatan mereka dalam mungkin persenjataan ataupun memberikan santunan kepada orang-orang yang tidak punya. Tapi Rasulullah SAW justru memilih untuk menebus, memberikan tebusan, mengajari kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Maka sekali lagi ini kita ambil sebuah pelajaran betapa Islam mementingkan atau menganggap lebih urgen, gitu, lebih penting ilmu dibandingkan harta kekayaan. Dan kita tahu pula dalam sejarah para salafus saleh, mereka rela mengeluarkan banyak harta untuk mendapatkan ilmu. Untuk perjalanan mendapatkan ilmu. Mendapatkan satu hadis dalam perjalanan jauh, kemudian lagi terus seperti itu. Maka kalau pondok-pondok itu mahal, ya ojo protes. Karena memang penting ilmu itu.
Dan dari pondok-pondok kita nggak diajari nyanyi-nyanyi, enggak. Betul-betul diajari ilmu. Ya, diajari ilmu, diajari akidah, diajari ibadah yang benar, diajari adab-adab. Ya pantas untuk mahal. Kan ada yang kadang-kadang kita gerem-gerem sendiri gitu. Wah, mahal ya pondok-pondok. Model-model kita itu mahal-mahal dibandingkan pondok-pondok yang ada. Bahkan yang sudah berdiri lama. Seperti Gontor ini kok mahal. Ya. Ya karena memang ilmu itu mahal. Ya, ilmu itu mahal. Ya kalau tidak pengen mahal ya cari banyak alternatif pondok-pondok yang lain. Nah, kita kembali ke sini. Jadi Islam sangat mementingkan ilmu, agama khususnya, ya, mementingkan ilmu. Dan Islam ingin memberantas buta huruf, maka dijadikan asas. Seorang Islam itu nggak boleh tidak bisa membaca itu. Karena kita tidak heran dengan ini. Wong ayat pertama yang turun atau wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah bunyinya Iqra. Bacalah, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika di Gua Hira, saat Rasulullah SAW diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertahanus di sana, memikirkan keadaan penduduk Mekah, ya, semakin jauh, semakin buruk, gitu. Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad untuk menyendiri dan beribadah di sana. Sampai suatu malam datanglah malaikat Jibril dalam sosok manusia yang terlihat. Lalu kemudian di malam yang gelap gulita di gua itu dia nyamperin Rasulullah, menyuruh Rasulullah SAW membaca. Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Nabi menjawab dengan gemeter, malam hari ada orang muncul, itu gak dikenal, nyuruh baca. Nabi menjawab mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian dirangkul oleh malaikat Jibril ini sampai kata Nabi, sampai dadaku sesak kemudian dilepaskan. Dan dia suruh lagi membaca, Iqra ya Muhammad. Dijawab kembali Nabi ma'ana biqari sampai 3 kali, baru kemudian dituntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu adalah zat yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Sampai ayat ini, ya, ayat itu turun 5 ayat ini surat Al-Alaq, yang mengindikasikan bagaimana Islam menjadikan asas pemberantasan buta huruf. Ya, dari sini menunjukkan bahwasanya umat Islam tidak boleh bodoh, khususnya terhadap agamanya. Maka ini selaras dengan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun waktu itu sangat membutuhkan kepada harta, dengan menjadikan tebusan tawanan perang Badar itu mengajari anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Menunjukkan bahwasanya ilmu di dalam Islam itu sangat dimuliakan. Orang-orang yang punya ilmu itu punya kedudukan tersendiri di dalam agama kita Islam. Dan itu disebutkan di dalam banyak nas-nas dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Jadi Allah mengangkat derajat orang yang beriman jelas. Ya. Tapi kemudian diperjelas dengan orang-orang yang berilmu, yang mempunyai kedudukan tersendiri. Allah angkat derajat beberapa derajat. Di dalam hadis Nabi SAW kita mendapati Nabi SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu suatu kewajiban
bagi setiap orang muslim. Kewajiban. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Kecuali ada udzur, dan sepertinya tidak ada udzur untuk tidak menuntut ilmu. Karena sekarang di zaman kita ini, kalaupun tidak bisa hadir karena hujan, karena apa gitu, bisa ngaji online, gitu ya. Bisa mendengarkan dari TV, dari radio, kajian-kajian, ya, yang Al-Quran dan Sunnah dikaji di sana. Sepertinya di zaman kita ini, di tempat kita ini tidak ada alasan untuk tidak, atau ada udzur untuk menuntut ilmu. Jadi wajib sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Bagi setiap orang muslim. Setiap orang muslim. Bukan tidak diwakili oleh satu, dua orang. Tapi setiap muslim. Terutama perkara-perkara akidah. Perkara-perkara ibadah yang wajib bagi mereka. Ya, ini harus betul-betul wajib ini. Ya. Ibadah yang semestinya mereka harus lakukan. Bahkan Umar dulu melarang orang-orang berdagang di pasar kalau tidak ngerti ilmu berdagang. Tidak ngerti syariatnya berdagang. Jadi ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya Islam adalah agama yang memprioritaskan, yang memberikan tempat tersendiri terhadap ilmu, ya, terhadap ilmu. Maka Islam mewajibkan umatnya untuk berilmu, untuk belajar. Ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan belajar. Gak bisa ujuk-ujuk terus dapat ilmu, gak bisa. Harus belajar. Kemudian pada riwayat yang lain Rasulullah SAW juga beliau bersabda bahwasanya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Dunia pasti berakhir. Ya, dunia pasti berakhir, kata sopo. Ya, kata kita semua. Dunia pasti berakhir. Dan kita akan memasuki dunia baru, yaitu akhirat. Sebagai balasan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita beramal di dunia karena ingin bahagia kelak di akhirat, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu diantara jalannya adalah dengan ilmu. Yang memudahkan untuk masuknya dengan ilmu. Jadi jalan menuju surga yang mudah itu ilmu. Adapun sudah sampai di sana apakah langsung bisa masuk surga? Ya nanti dulu harus punya kuncinya. Ya, kok ilmu itu diamalkan. Itulah kuncinya. Ya, diamalkan. Jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan, tujuannya untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ini bisa diraih oleh siapapun. Ya, oleh siapapun, orang yang kaya ataupun orang yang miskin, laki-laki ataupun perempuan, yang sibuk ataupun yang nganggur. Ya, yang sibuk atau yang nganggur bisa dilakukan. Bisa dicapai. Kalau orang-orang miskin mungkin bisa protes. Orang kaya itu lebih banyak mendapatkan kebaikan dengan kekayaannya, sementara dia tidak mampu. Seperti yang diinikan para sahabat waktu itu. Enak ya Rasulullah jadi orang kaya itu. Kita sholat, mereka juga sholat seperti kita. Kita mendapatkan pahala, mereka mendapatkan pahala. Kita puasa, mereka juga puasa. Sama. Tapi ketika mereka sedekah, infak, zakat, kita nggak bisa. Kita nggak dapat pahala, mereka dapat. Kok enak jadi orang kaya?
Ya, tapi kalau untuk ilmu ini enggak ada yang protes, apapun bisa. Bahkan orang kaya yang mungkin iri gitu. Enak ya sampean yo iso ngaji terus. Nah, aku sibuk ngitung duit tok. Nah, gak usah dihitung. Ya. Kon ngitung mau ngajinan ngene, mari ngaji kon ngitung gak ya enak gitu. Ngaji itu duit digowo. Jadi siapapun bisa, yang kecil, yang semuanya. Dan ilmu Allah maha luas. Makanya ada seorang tua yang datang kepada salah satu imam Bapak Imam Hasan Al-Basri atau siapa saya lupa, yang mengeluh tentang keadaannya ketika belajar. Kayaknya percuma ya imam, saya itu kalau belajar ngaji sama jenengan itu kayak percuma. Gimana gak percuma? Apa yang saya dengar itu seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Daya ingat saya itu sudah lemah. Belum lagi ketajaman dalam mendengar. Kadang-kadang suara jenengan itu sayup-sayup, gak terdengar. Percuma kayak saya ngaji ini. Enak saya di rumah aja, mau ngerjain apa-apa, dan kurungan pitik atau apa. Gitu. Saya kata imam ini, apa tidak cukup bagimu kabar dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang datang di majelis ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi umpamanya kok ngaji ngantuk atau nggak dapat apa-apa, tetap dapat keutamaan. Ya, walaupun ngantuk-ngantuk, walaupun mungkin gak oleh popo seperti orang tua ini, tetap dia dapat keutamaan dengan perjalanan dia sampai di majelis ilmu. Kadang-kadang kita itu ya namanya orang. Kadang-kadang suka dengan ustadz ini, nggak pada suka dengarkan kajian ustadz itu. Ya coba abaikan itu, datang aja. Ya, mencari keberkahan dalam majelis ilmu. Menunggu yo ewo gitu. Menunggu yo ewo. Jadi ada ustadz itu senang dengan yang model Ustadz Yazid, ada yang senang ustadz. Ini di kita juga begitu. Ya, ada yang senang dengan ustadz ini, ustadz A, ustadz B. Kalau ustadz A datang terus, kalau ustadz B nggak pernah datang. Gitu. Padahal konsumsinya ya sama insya Allah. Gitu. Ya, coba disemangati dalam dirinya sendiri. Ya, kalaupun katakanlah gitu, nggak jelas ustadz itu, alasannya kan macam-macam, nggak jelas. Tetap kehadiran dalam majelis ilmu itu masih banyak keutamaannya. Kemudian riwayat yang lainnya juga yang menunjukkan akan pentingnya ilmu dan kedudukan orang yang berilmu. Yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi ini masya Allah ini bisa mewarisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal anbiya la yuwaritsu dinaron wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Walakin warasal ilm. Akan tetapi yang diwariskan oleh nabi itu adalah para nabi itu adalah ilmu. Ini siapa yang mengambil warisan ini, maka silakan ambil sebanyak-banyaknya. Bebas. Ini mengambil warisan Nabi. Ulama itu pewarisnya para nabi. Artinya orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi. Menunjukkan akan kemuliaan kedudukan orang yang berilmu agama. Jadi banyak hadis-hadis yang lain. Di antaranya perbedaan antara orang yang alim dengan abid. Nabi gambarkan perbandingan perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Itu seperti bulan purnama dengan bintang gemintang yang banyak. Dengan satu bulan purnama dunia terang. Ya, dunia terang. Ini gambaran ulama, orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang berilmu. Tapi orang yang ahli ibadah digambarkan oleh Nabi SAW seperti bintang-bintang yang banyak.
tetap gelap. Dunia tetap gelap walaupun banyak bintang. Menunjukkan akan keutamaan orang yang alim dibandingkan ahli ibadah. Dan setan itu selain mendorong kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita senang ibadah, maka akan didorong untuk beribadah banyak-banyak. Tidak didorong untuk belajar ilmu. Kita pernah ikut suatu perguruan tenaga dalam. Langsung guru ini dewi sing buka. Gak tanggung-tanggung cak bari. Langsung sih buka guru ini dewi. Kalau yang setelah saya itu kan ya murid-muridnya yang buka. Pak Diali melu dah. Siapa sih buka Pak Di? Loh, ya kan? Berarti aku ki paman gurumu Pak Di. Nah itu, banyak kan yang didorong adalah agar banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak didorong untuk berilmu, datanglah ke majelis ilmu, enggak ada. Ya, usahakan harus sholat tahajud, udah. Ya didorong untuk sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat. Banyak ibadah. Ya ini kalau orang nggak ngerti ilmunya juga akan kepleset. Jadi soal dia yang nggak pernah sholat tahajud sebelumnya, nggak pernah sholat duha sebelumnya, lalu setelah ikut itu, kemudian semangat untuk beribadah. Karena diwejang oleh guru-gurunya, pelatih-pelatihnya. Akhirnya mungkin tahajudnya benar. Waktunya benar, rokaatnya benar, doanya benar. Tapi maksud dan tujuannya untuk ilmu, bukan untuk Allah. Supaya sakti. Ya, supaya nah itulah. Jadi setan itu mendorong, selain mendorong kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, setan mendorong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak bagus, ini sebabnya nampak bagus orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruknya di mana? Yang asalnya nggak pernah sholat malah jadi sholat 5 waktu, rajin puasa, rajin ini. Tapi kalau kita ingatkan kalau tidak dibarengi dengan ilmu, bahaya. Jadi tidak pernah didorong untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Bahkan orang-orang, saya diceritani Pak Deku barang itu, ya, dikasih jin, kodam sama kiai mana Gresik atau mana itu. Nah itu kalau malam dibangunkan Pak Deku, suruh sholat tahajud. Nah apa wih? Jin muslim katanya. Padahal ya bom muslim orang nggak tahu delok KTP ini. Gitu. Wong sesama kita aja nggak ngerti kok sudah di pasar itu muslim apa ora ya ora roh itu. Bahkan di masjid kadang-kadang ya masih kafir ngaku mu'alaf ya ono gitu. Ternyata menipu kan gitu. Jadi ilmu itu penting karena ilmu adalah landasan dari amal. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan dengan ilmu itu dia tahu ini jalan yang terang. Bisa membedakan antara kerikil dengan mutiara. Karena terang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW gambarkan, bandingkan antara al-ulama ya, dengan atau orang alim dengan abid. Fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Perbandingan orang yang alim, perbedaan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah seperti perbedaan bulan purnama di malam, seperti perbedaan bulan di malam purnama dengan seluruh bintang-bintang. Tadi kita katakan bulan purnama, kalau sudah bulan purnama, nggak ada bulan 21. Ya bulan purnama 1 tapi sudah terang dunia ini. Terlihat ini Cak Wahad, ini Cak Anton ketok kabeh. Walaupun lampu jalan tidak nyala. Tapi kalau bintang gemintang yang banyak, nggak ada bulan purnama, tetap nampak gelap itu ternyata jeglongan. Gitu. Wajah udan-udan lagi jeglongan.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang lainnya yang kita dapatkan di dalam masalah tawanan ini. Rasulullah SAW meminta tebusan tawanan Badar dengan mengajarkan anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Selain juga ini menunjukkan akan pentingnya ilmu dan pemberantasan buta huruf di dalam Islam. Maka kita juga di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bolehnya kita belajar ilmu, khususnya ilmu duniawi kepada orang-orang kafir, karena tawanan waktu itu masih musyrik. Bolehnya kita belajar ilmu dunia kepada orang-orang kafir. Yang kedua, kondisi tawanan waktu itu dalam kondisi lemah. Orang yang lemah, orang jadi tawanan orang yang lemah, orang yang terawasi, orang yang tidak punya kebebasan. Maka tidak cukup bisa mempengaruhi atau memberikan pengaruh buruk misalnya kepada anak didiknya. Tapi kalau seandainya dalam kondisi damai, maka sebaiknya berguru, anak-anak kita serahkan kepada guru-guru muslim. Karena bagaimanapun guru itu sedikit banyak mesti punya pengaruh terhadap anak-anak didiknya. Bahkan untuk usia-usia tertentu, anak-anak itu lebih percaya kepada gurunya daripada ke orang tuanya. Lebih percaya kepada gurunya. Yang ditiru itu gurunya dibandingkan orang tuanya, yang diidolakan gurunya daripada orang tuanya. Maka sungguh berbahaya kalau pendidikan anak-anak itu kita serahkan kepada guru-guru yang bukan seorang muslim. Disengaja atau tidak, anak itu akan meniru gurunya. Meniru bicaranya. Kalau gurunya omongannya kasar, sedikit-sedikit ngomong, oh ya gak lah guru kok ngono. Misalnya ya Allah, mestinya ya Allah, dia sebut ya ampun gitu kan. Ada ya ampun, ya dalah-dalah, ya lah-dalah gitu. Kadang-kadang salam juga Assalamualaikum. Nah, itu kan ditiru. Bahasa-bahasa seperti itu dari gurunya. Belum lagi nanti gurunya yang memang tidak ada didasari agama, kemudian sampai naik sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap anak-anak itu. Maka dalam kondisi yang aman-aman saja, gitu, ya sebaiknya orang tuanya yang mendidiknya, atau kita serahkan pendidikan anak-anak kita itu kepada guru-guru muslim, ya kepada guru-guru muslim. Kalau sekarang mondok ya pilih-pilih pondok-pondok lah gitu, pilih-pilih pondok gitu, agar anak itu menjadi orang yang baik. Gitu. Dulu Imam Ahmad ketika diserahkan oleh ibunya kepada seorang guru, gitu, yang dipesankan adalah belajarlah adabnya guru dulu sebelum kamu mengambil ilmunya. Jadi kalau gurunya adabnya elek ya pastilah akan sedikit banyak berpengaruh pada anak-anak. Kemudian perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tawanan ini, kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, Mut'im bin Adi ini adalah tokoh muda Quraisy. Kalau seandainya Mut'im bin Adi ini masih hidup dan dia berbicara tentang tawanan ini, misalnya agar minta untuk dilepaskan, pasti aku lepaskan tanpa tebusan. Mengingat kebaikan Mut'im bin Adi kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya Mut'im bin Adi ini diantara orang yang menyobek perjanjian atau tulisan pemboikotan terhadap Nabi SAW dan keluarganya Bani Hashim. Nabi dan pengikutnya dan keluarga Bani Hashim. Itu ada kesepakatan di antara para kabilah-kabilah untuk memboikot Nabi dan pengikutnya dan juga keluarganya itu Bani Hashim. Sehingga kemudian mereka berkumpul di Si'ib Abu Thalib. Di lembah Abu Thalib. Isi
perjanjian itu adalah tidak mengajak bicara kepada mereka, tidak boleh berdagang dengan mereka, tidak boleh membantu mereka, tidak boleh menikah dengan mereka. Diisolasi. Sampai kemudian mereka mengumpulkan diri di Syi'ib Bani Abu Thalib. Karena kemana-mana nggak ada yang ngajak ngomong. Mape tuku ya gak ono sing ngedoli, gak ono sing menjual. Sehingga mereka kelaparan. Sampai 3 tahun. Yang dalam sejarah disebutkan tangisan anak-anak itu sampai terdengar di balik lembah. Ya, saking kondisi mereka yang demikian itu. Tidak ada makanan. Mereka harus makan daun-daun dan sebagainya. Nah, di antara yang merusak perjanjian yang ditempelkan di dinding Ka'bah itu adalah Mut'im bin Adi. Masih kafir. Jadi kafir, dia orang kafir. Tokoh muda kafir. Jadi atas nama kemanusiaan dan juga mereka itu juga sedikit banyak ya cek bate mbek awak dhewe kabeh iki mosok kok tega cah awak dhewe. Akhirnya dia yang merusak itu. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, berdakwah ke Taif dan tidak membuahkan hasil, bahkan dilempari, ya, yang waktu itu ditemani oleh Zaid bin Harithah sampai berdarah kepalanya dan kaki beliau. Ketika mau masuk Mekah, kembali ke Mekah, tidak bisa. Kecuali ada jaminan dari orang yang bisa menjamin keselamatan. Dan waktu itu Nabi minta jaminan pada tokoh-tokoh, nggak ada yang mau kecuali Mut'im bin Adi. Maka sebagai bentuk muamalah yang baik, sebagai bentuk balasan atau balas budi, Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia berbicara tentang tawanan ini agar dilepaskan, pasti aku akan melepaskannya bebas tanpa tebusan. Mengingat kebaikan Mut'im bin Adi. Dan inilah sikap seorang muslim mencontohkan Rasulullah SAW. Ketika dia menerima kebaikan dari siapapun termasuk orang kafir, maka berusaha untuk selalu ingat akan hal itu, ya, dan membalas kebaikannya. Dan tentu kebaikan yang paling berharga adalah dengan mendakwainya, ya, agar masuk ke dalam agama Islam kalau dia kafir. Balasan yang terbaik adalah mengajaknya mengaji agar dia berilmu dan mengerti agamanya. Selain juga pergaulan yang tetap dijalin dengan baik. Jadi ini mengingatkan kepada kita sekalian akan pentingnya balas budi kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Kita berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada mereka dan menjaga pergaulan dengannya dengan pergaulan yang baik. Sekalipun mereka adalah orang-orang ghair muslim atau non-muslim. Kemudian pelajaran yang lain dari peristiwa ini adalah tentang keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Disebutkan dalam beberapa riwayat tentang keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Di antaranya dari Mu'ad bin Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi dari ayahnya, dan ayahnya ini termasuk yang ikut perang Badar. Dia berkata, telah datang Jibril kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, bagaimana menurutmu tentang Ahlul Badar di antara kalian? Maka kata Rasulullah SAW, min afdolil muslimin. Ahlul Badar itu adalah termasuk di antara orang-orang muslim yang paling utama. Atau dengan ucapan yang semisal dengan itu. Lalu Jibril berkata, wa kadzalika man syahida badrun minal malaikah. Dan seperti itu pula lah orang-orang yang ikut terlibat dalam perang Badar dari kalangan para malaikat. Jadi para malaikat yang ikut perang Badar itulah malaikat yang diberikan keutamaan, seutama-utama malaikat. Ini menunjukkan bahwanya keutamaan Ahlul Badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Makanya ketika seorang sahabat yang bernama Hatib, tadi kita sampaikan waktu pada pembahasan ini, pembahasan Fathul Mekah, ada seorang Hatib bin Adi. Ketika Rasulullah SAW memobilisasi
kaum muslimin untuk membebaskan Mekah. Dan berangkatlah di 10.000 orang bersama Rasulullah SAW. Maka saat itu sahabat Hatib ini berkirim surat kepada orang-orang Quraisy mengkabarkan tentang apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW bersama kaum muslimin akan berangkat ke Mekah, membebaskan Mekah. Surat itu dititipkan kepada seorang wanita, ya, agar disampaikan kepada orang Quraisy. Tujuannya dia punya hubungan dengan orang Quraisy, dengan tokoh Quraisy, dan dia khawatir dengan keluarganya yang ada di sana, ya, agar dengan informasi itu, orang Quraisy mendapatkan informasi itu, mereka mau menjaga keluarganya di sana yang masih kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib dengan 2 orang sahabat, di antaranya Zubair, untuk mengejar wanita itu dan mengambil surat itu. Setelah itu surat diambil, diserahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW menghadapkan Hatib. Ditanya, ini maksudnya apa? Gitu. Kok sampean kirim surat? Gitu. Orang-orang kafir Quraisy mengkabarkan, membocorkan rahasia. Ya, alasannya seperti tadi. Yang membuat Umar kemudian naik pitam. Dakni ya Rasulullah an adriba unuqahu. Biarkanlah aku wahai Rasulullah untuk memegal kepalanya. Sungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan dia telah berbuat nifak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya ahli Badar itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan sampai sini. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mengatakan telah gugur seorang anak yang ikut dalam peperangan ini, yaitu Harithah. Anak remaja yang ikut dalam perang yang anak remaja yang bernama Harithah. Datanglah ibunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, engkau mengetahui bagaimana posisi Harithah terhadapku, denganku. Kalau memang dia masuk surga, maka kalau dia masuk surga, di dalam surga aku akan bersabar dan aku akan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia di tempat yang lain, engkau melihat apa yang akan aku lakukan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka kau ini. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan dia di surga, dan surga itu jumlahnya banyak. Surga itu tidak satu. Wa innahu fi jannatil firdaus, dan sungguhnya dia berada di surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Ibarat hotel yang paling dhuwur berbintangnya. Dan Ibnu Katsir mengatakan, dan ini adalah sebuah catatan besar atas keutamaan Ahlul Badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Jadi ini menunjukkan akan keutamaan orang yang ikut perang Badar, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Kalau mungkin perang-perang yang lainnya mungkin masuk surga-surga biasa, ya kan, surga Firdaus. Saya menyebutkan surga itu banyak tingkatannya, dan dia berada di surga Firdaus. Dan surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Maka dalam riwayat yang lain mengatakan, kalau kamu minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Allahumma inni nas'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus. Ya, jangan tanggung-tanggung. Dan kalau minta kepada Allah itu jangan tanggung-tanggung. Allah nggak akan marah. Bahkan Allah itu senang kalau dimintai. Beda kalau yang dimintai manusia. Bolak-balik jaluk pelas, saya muring-muring sesuai. Saya pelas, saya jaluk. Ya muring bosen. Manusiawi. Gitu.
Gitu. Makanya Allah itu yang beda dengan manusia, tidak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau kita minta kepada Allah, semakin banyak minta kepada Allah itu senang. Justru sebaliknya kalau kita tidak pernah minta kepada Allah, nggak pernah beribadah kepada Allah, nggak pernah mendekatkan diri kepada Allah, marah. Berarti seakan-akan kita nggak butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita beribadah, rajin memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kebutuhan kita, kebutuhan duniawi, kebutuhan ukhrawi, kebutuhan agama, semakin Allah senang. Ya, semakin Allah senang. Karena berarti menunjukkan bahwasanya dia betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia betul-betul meminta kepada Allah, bukan minta kepada yang lainnya. Dengan segala permintaannya yang kecil dan yang besar-besar, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengisahkan Allah, dia berdoa, dan doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Jadi jangan disamakan dengan manusia. Aku nih terus njaluk ngene Allah terus sih. Gak enak kok jolah njaluk tok ae. Lah iki piye sampean iki makrifah mbek Allah piye gitu loh. Jadi ada khotib itu yang ceramah seperti itu. Ini orang kalau suka minta kepada Allah, sering minta kepada Allah, enggak beradab. Ini orang enggak beradab. Kenapa? Oh, enggak minta sudah dicukupi sama Allah kok minta wae. La haula wala quwata illa billah. Kok iso ngono piye gitu loh. Lha kuwi kepada manusia gitu. Wis diutangi iki aduh. Kan dia sebut wong ini iki. Muring-muring maksudnya. Itu manusia, kalau Allah beda, Allah senang. Bukankah kalau kita berdoa itu berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita beribadah, bahkan alasan diciptakannya kita adalah untuk beribadah kepadanya. Kok dikatakan apa jenenge kurang beradab, gimana ini? Bapak, Ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi bahwasanya Rasulullah SAW berkata tentang kedudukan Hatib bin Abi Balta'ah. Alaisa min ahlil badar. Bukankah dia termasuk ahlul badar? Ketika Rasulullah SAW ditanya seperti itu, maka beliau menjawab, la'anallahu attala ala ahli badrin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat ahlul badar. Faqala, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Waqad wajabat lakumul jannah. Dan sungguh bagi kalian telah mendapatkan surga. Au faqad ghafartu lakum, atau sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini firman Allah kepada Ahlul Badar. Ya Allah tahu tentang kualitas mereka. Gitu. Makanya ketika Umar mau minta izin memenggal kepalanya Hatib bin Abi Balta'ah, Rasulullah SAW katakan seperti ini. Bahwasanya dia termasuk Ahlul Badar. Bukankah dia termasuk Ahlul Badar? Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kebaikan. Allah berfirman, lakukanlah sekehendakmu. Dan wajib bagi kalian mendapatkan surga, atau aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah tahu kualitasnya. Ya. Dengan jaminan itu Allah tahu bahwasanya dosa-dosa mereka itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun mereka melakukan perbuatan dosa sebagai manusia, Allah ampuni. Ini menunjukkan akan kedudukan Ahlul Badar dan juga riwayat-riwayat yang lain tentunya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini beberapa poin yang bisa kita ambil faedahnya dari perang Badar yang panjang itu kisahnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat tentang perang Uhud. Jadi nanti kita akan banyak membaca tentang perang Uhud, tentang peperangan demi peperangan. Tentang faedahnya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.